Saya di situ. Gus Ulil di sini, Gus Ulil di Ah, sini. Gus Ulil. Sebagai narsum utama. Mana ini? Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Coklat TV. Narsum dan host pakai peci semua. Dan pakai kacamata. Mata ya benar. Ini sangat banget ini putih-putih. Putih-putih. Oh iya, enggak janjian loh ini ya. Enggak. Oh iya, makasih. Enggak janjian ini. Tapi kalau Itu saya tinggalnya di mana? Bandung. Guru Gembul itu nama aslinya siapa? Boleh nggak dibilang ya? Enggak, masa saya manggilnya Guru Gembul. Enggak enak gitu. Saya itu saya mohon maaf ya. Saya tuh terinspirasi dengan kasus Gus Ulil dulu itu. Jadi saya nggak sebut nama biar nggak dikejar-kejar. Oh, jadi kalau sebut nama nanti malah dihukum mati. Mati gitu ya. Yang kasus-kasus dengan Atian Dai Ali. Iya. Nah, waktu Gus itu dikejar-kejar dulu tuh. Nah, saya ikut itu di situ lihat demonya nih. Kan orang Bandung juga kan beliau kan. Iya, Atian kan orang Bandung. Iya. Saya Itu dulu diundang untuk acara mempertemukan saya dengan dia ya, tapi dia nggak datang. oh gitu. Dia nggak datang. Di apa namanya? Gor apa ya? Itu waktu rame-ramenya itu. Iya. Waktu masih dia setelah menyatakan hukum mati itu. Iya. Saya diundang dalam acara yang kayak Penghakiman ya. ya, enggak dipertemukan Oh, aja. gitu. Jadi diskusi Oleh saya nggak tahu siapa dulu yang mengadakan, tapi diadakan di kayak stadion kecil kayak Iya, Saparua Saparua. Gor Saparua. iya Gor Pajajaran. Gor ya. Ah, Gor ya. Gor kecil kayak teater kecil, Gor Citra. kayak teater kecil tim dulu loh. oh, oke. Ya segitu Kecil, itu ya, besarnya. ya. Persis seperti itu. Ini kejadiannya kan 2001, 2002. 2002. 2002. Heeh. 2002. Tapi nggak datang malah. Jadi nggak terjadi acaranya. Loh, acara berlangsung, saya datang, Kang Jalal datang. Oh. Terus yang menggantikan dari pihak mereka malah Egy Sujana. Oh. Oh iya. Ya apa gitu ya. Terus bikin ininya salah satu topiknya tentang itu, mengangkat isu itu. Nah, Ya, saya mengambil jalan lain karena saya anggap buntu. kan sekarang saya yang lanjutin itu, makanya namanya nyamar. Karena udah tahu kejadian dulu. Sekarang kan Gus Ulil pakai jalur tanpa lebar. Tasawuf. Oh, Iya, tanpa lebar. dan juga pembaruan dari dalam. Ya memang saya menganggap saya sendiri juga berubah. Saya sendiri juga berubah dalam pengertian saya melihat ada hal-hal baru yang menurut saya perlu saya refleksikan sehingga saya mengambil jalur yang berbeda. Meskipun mungkin semangatnya sama lah. Dan juga aspek itu ya. Dari sudut pandang Gus Ulil sendiri kan aspek efektivitas pesannya nyampe ke audiens yang lebih luas itu apakah dengan cara yang ofensif seperti Jil gitu atau yang masuk ke dalam masuk ke PBNU atau apa gitu terus membuat menawarkan wacana-wacana yang esensinya sama tapi bungkusnya nggak lagi liberal gitu. Jadi ini soal marketing sebenarnya sih. Menurut saya bukan hanya marketing juga ya. Memang periode itu tuh traumatik memang. Ya yang tidak mengalami sendiri nggak bisa merasakan ya. Saya sendiri merasakan itu dan traumatik sekali. Sampai ada pengawalnya sekali. Traumatik sekali. Oke, kita karena waktunya ya. Jadi kita kan topiknya ini tentang pesantren. Kan ini ada dua peristiwa terkait pesantren yang saling berdekatan ya. Pertama soal Khozini itu. Yang kedua soal Trans 7. Lirboyo. Alma maternya di. Oh ini. Saya Peloso. Oh Peloso ya. Peloso tuh lebih bersih pesantrennya. Bersih sekali pesantren di Peloso itu. Nah, itu juga untuk menunjukkan bahwa pesantren itu beda-beda ya. Pesantren sarang keragamannya ekstrim. Iya, ekstrim. Pesantren sarang itu kotor dekat laut, air susah. Jadi itu kan menunjukkan pesantren NU itu beda-beda gitu, dari segi kan kesannya kan jorok apa Peloso enggak. Yang jorok banyak. Yang jorok banyak. Yang enggak jorok banyak juga gitu. Jadi kita bahas itu Gus. Nah, saya kan bikin nge-tweet juga di cukup ramai juga saya bilang bahwa ini harusnya marahnya itu jangan hanya
citra NU citra pesantren itu dipersepsikan jelek seperti di Trans 7 gitu ya. Tetapi juga marah dengan kasus ini karena kasus ini kan karena tidak ada yang bertanggung jawab. Kesannya kayak kok enggak NU kok kayak nganggap ini sesuatu yang ya sudah takdir atau apa gitu. Jadi itu. Nah, Guru Gembul kemarin bikin konten di podcastnya rame seperti biasa selalu dia rame. Pokoknya dia nggak ngomong aja itu sudah 100.000 gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, gini aja itu 100.000. Nah itu poinnya itu salah satunya. Kalau ngomong malah jadi 50. Guru Gembul bisa mereview lagi ya, highlight aja beberapa. Ya udah. Intinya yang tadi saya bilang itu bahwa menurut Guru Gembul dulu NU itu kan independen kaitannya dengan politik. Sekarang kok enggak gitu ya. Itu aspek itu juga kan. Zaman Gus Dur kan kuat-kuatnya NU itu pas zaman Gus Dur itu kan. Ya, independen gitu bisa berani bilang enggak gitulah. Sekarang kok kelihatannya lunak gitu. Apalagi poin yang sebenarnya yang ingin saya tekankan itu adalah pesantren itu nggak bisa dilepaskan dari sejarah Indonesia dan pesantren itu memang memiliki kontribusi yang sangat luar biasa buat Indonesia. Tetapi kenapa pesantren-pesantren sekarang itu ketika ada kritikan yang harusnya membangun, ada sesuatu yang harus diubah dan seharusnya mereka menerima, justru sekarang tuh mereka sensitif terhadap isu-isu perubahan itu gitu. Ya seperti yang kita diskusikan kemarin, misalkan jalan jongkok gitu. Jalan jongkok itu bukan dalam tradisi Islam, itu adalah tradisi masyarakat lokal kita kan. Nah, ketika kita kritik itu, malah ini kan pendidikan Islam tuh begini, adab santri itu begini, dan bagian dari ajaran. Dan marahnya itu luar biasa. Jalan jongkok itu ingat gak di adegan Mingke Bumi Manusia? Oh iya. Itu kan contoh ya. Mingke itu kan priayi yang sekolah di Stovia. Iya. Dia kan merasa sudah merdeka, sudah manusia bebas apa. Tapi nanti ketemu ayahnya bupati, suruh jalan jongkok sambil nyumpah-nyumpah. Kok saya jadi kera lagi? Tapi nanti posisi saya tidak kritis dalam soal ini. Enggak apa-apa ya. Saya akan menjelaskan saja. Iya. Sebenarnya justru malah ini penjelasannya. Yang kritis Guru Gembul. Guru Gembul, ya. Saya yang mencoba untuk menjelaskan. Memberikan perspektif gitu. Jadi yang dihujatnya saya. Gantian. Tapi ada juga beberapa teman-teman NU yang ini ya, dia daripada dia salah mengambil sikap, dia nggak mau nge-tweet sama sekali soal itu. Syafiq Ali dia nggak nge-tweet sama sekali. Tapi dia status di FB. Oh di SPB ya, itu di Facebook status ya. Kalau yang di itu mengambil juga yang Cak Islah Bahrawi itu membela ya? Membela dan melarikannya dengan Trans 7 ini agen Wahabi. Jadi kejauhan anunya. Nah, saya ingin menekankan gini, ini adalah kesempatan bagus bagi dunia pesantren untuk mengedukasi publik tentang dunia dalamnya. Ini kan banyak hal yang tidak diketahui publik yang oleh Gus Dur dulu disebut dengan subkultur itu. Yang namanya subkultur pasti kan tidak diketahui semua orang yang ada di luar subkulturnya ini. Nah, jadi ini sebetulnya momen bagus bagi kalangan pesantren untuk berbicara kepada pihak luar, memberikan pemahaman, tetapi juga menerima kritik juga kalau ada hal-hal yang dianggap kurang pas. Ya. Itu Kiai siapa Gus yang di Lirboyo itu? Kiai Kafa. Bukan. Yang Kiai yang di Kiai Anwar Mansur. Nah, itu kan ada yang bilang gini. Jadi Trans 7 itu pengen ibaratnya itu gini, narasinya itu ada poinnya, tetapi contoh yang dikemukakan salah gitu. Iya. Jadi itu kayak orang bilang Amerika itu rasis, tapi yang ditampilkan Bernie Sanders gitu. jadi itu yang membuat kemarahan orang itu kan sebetulnya karena mereka hanya mencomot video yang beredar di medsos. Iya. Kan itu kan potongan-potongan dari video-video yang sudah beredar. Enggak, tapi penyebab awalnya itu gara-gara setelah Al-Khazini runtuh, video viral berikutnya itu adalah santri Lirboyo ngecor. Nah, santri Lirboyo ngecor dicari Lirboyo. Nah, jadi footage-nya memang dari situ. Tapi mereka sendiri kan nggak terjun ke lapangan kan? Enggak, itu potongan di medsos semuanya. Oh sih, enggak terjun di lapangan. Mereka hanya ngambil gambar dari medsos, kemudian dijahit sendiri, diberikan narasi. Ya, itu juga jadi soal itu.
besar itu. Itu problem dari segitunya. Enggak, terus juga soal itu video ngecor itu. Itu kan kemudian karena ada konstruksi yang roboh, ini kesannya kan kayak itu perbudakan kan gitu. Jadi itu isunya kan itu. Padahal kalau roan dalam tradisi Itu gotong royong. itu gotong royong aja, bersih-bersih apa gitu. Dan kalaupun toh ada pembangunan, biasanya yang terlibat dia hanya laden kan. Ya, hanya pembantu. Bawa tukang utamanya pasti ada. Iya. Tapi kan itu nggak muncul. Yang muncul adalah bahwa santri disuruh bangun. Dan itu sebagai hukuman gitu. Jadi kesannya kayak ini pesantren nggak mau, jadi punya anggaran tapi nanti mungkin kita bawa juga ke ini memang. Ya ini memang apa namanya, ada komunitas tertentu yang menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai yang berbeda. Iya, betul. Kemudian jadi, itu dipahami secara berbeda juga oleh pihak di luar. Iya. Pokoknya gini lah, ini pokoknya nanti Guru Gembul yang menampilkan kritik-kritik yang di medsos itu. Saya menjelaskan. Nah, Gus Ulil itu yang sebenarnya kayak gimana sih gitu. Oke. Oke, Mas. Ya. Salaman. Nah, ini juga baru kali ini terjadi setelah. Oh, lihat sana. Oh, ke situ. Oh, mantap. Itu Gus Ulil perlu juga diundang di kanalnya Guru Gembul. Nah, makanya saya mau janjian sama Gus Ulil itu. Udah. Kebetulan dia sendiri. Iya. Guru Gembul tuh sering ke ini kok, sering ke Jakarta. Sering ke sini ya. Kita diundang aja ke ini Gus, sekali-kali ke PBNU. Ayo. Karena kan nanti karena teman-teman PBNU juga ya kadang-kadang reaksinya overreaktif. Iya, pasti. Hari ini saya tahu sentimen di kalangan teman-teman NU kepada dia buruk sekali. Oh, iya betul. Konten itu. Nah, betul. Di PBNU gitu. Iya. Oke, sudah ya. Pak Sahal ya. Oke, makasih ya Gus Ulil ya. Makasih banyak. Saya langsung cabut ya. Iya, terima kasih. Sip.